Pemirsa, maraknya gelombang PHK dan serapan tenaga kerja yang rendah membuat setiap bursa lowongan kerja diburu para pencari kerja. Saat Job Fair Ramadan yang digelar oleh Pemprov Jakarta, ratusan pencari kerja rela berdesakan meski di tengah rasa lapar dan haus karena sedang berpuasa. Meski menahan lapar dan haus di bulan Ramadan, tak menyurutkan semangat ratusan pencari kerja. Sejak pagi mereka antri berjam-jam, dimulai dari pintu masuk Job Fair di Mall Tamrin City, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka berebut peruntungan 2.700 lowongan pekerjaan dari 40 perusahaan. Kegiatan ini digelar 2 hari di 5 wilayah di Jakarta secara bergantian. Pencari kerja lulusan SMA SMK mengaku kesulitan karena belum memiliki pengalaman kerja. harus memiliki pengalaman atau tingkat segituan lah untuk lulusan yang baru. Awal tahun 2025, angka pengangguran Indonesia menyentuh angka 7,47 juta orang. Untuk Jakarta, jumlah pengangguran mencapai 388.000 orang. 50% pengangguran adalah lulusan SMA SMK. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Jalannya ke sana, Bang, jalannya ke sana. Panik melihat razia polisi pengendara motor yang menerobos jalur busway berputar arah di Jalan Yosudarso, Jakarta Utara. Namun upaya kabur para pengendara ini terhalang bus Transjakarta. Para pelanggar ini bergotong royong membuka beton separator bus Transjakarta agar bisa keluar dari jalur busway. Mangkal di rel kereta Pekojan Tambora, belasan wanita pekerja seks terjaring razia pekat. Menghindari razia, sebagian wanita bersembunyi di warung. Para wanita yang terkait praktek prostitusi ini dibawa ke panti sosial Kedoya untuk pembinaan. Ratusan mama di Cilegon, Banten berdesakan berebut sembako murah. Emak-emak ini berburu beras, minyak goreng, telur, dan cabai yang dijual di bawah harga pasaran. Mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok hari ini menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Lalu akankah Ahok buka-bukaan sosok paling bertanggung jawab dalam kasus korupsi yang merugikan negara ribuan triliun rupiah ini? Halo pemirsa, saya Wiki Adrian. Inilah seputar iNews Siang. Pemirsa, masih mangkal saat Ramadan, belasan wanita PSK kocar-kacir terjaring razia petugas di sekitar rel Pekojan Tambora, Jakarta Barat. Para PSK ini bahkan nekat bersembunyi di dalam warung. Puluhan orang ini berupaya kabur saat mengetahui adanya razia penyakit masyarakat yang digelar Satpol PP Jakarta Barat. Dari lokasi, 14 orang PSK terjaring bersama puluhan orang lainnya di sekitar rel Royal Pekojan Tambora, Jakarta Barat. Beberapa di antaranya didapati bersembunyi di dalam warung. Seluruhnya dibawa petugas ke panti sosial Kedoya untuk pembinaan. Dalam proses pelaksananya, kami masih menemukan PPKS, dalam hal ini PSK wilayah Pekojan. Razia ini rutin digelar untuk menjaga kehusuan umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Pemirsa, sudah dalam beberapa hari terakhir aksi kejahatan menyasar masyarakat di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Yang paling baru, pemalakan terhadap sejumlah sopir angkot kawasan sekitar stasiun Tanah Abang. Pelaku mengaku anggota Intel. Warga emosi menghakimi pelaku usai memalak sejumlah sopir angkot di sekitar stasiun Tanah Abang. Pelaku yang mengaku anggota Intel ternyata pecatan polisi. Pistol yang dibawa pelaku ternyata korek api. Pemirsa, ada saja aksi pengendara untuk menghindari razia polisi. Sejumlah pemotor masuk jalur bus Transjakarta dan dihadang razia polisi.
Yang memprihatinkan, para pemotor ini justru bergotong royong membongkar beton pembatas. Jalannya ke sana bang, jalannya. Jalannya ke sana. Ya, Sejumlah jalannya pengendara ke sana, motor yang menerobos jalur busway berputar arah untuk menghindari razia polisi di ujung jalan Yosudarso, Jakarta Utara. Ini bulan puasa, jangan bikin orang marah, jalan ke sana. Namun karena ada bus Transjakarta yang akan lewat, sejumlah pemotor bergotong royong membuka beton separator bus Transjakarta agar bisa keluar dari jalur busway. Penerobos jalur busway akan dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berupa kurungan 2 bulan atau denda maksimal Rp500.000. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Ya, di tengah makin sulitnya ekonomi dan mahalnya harga-harga, selisih harga sembako sangat penting bagi masyarakat, khususnya untuk emak-emak. Mereka pun rela berebut demi berjuang mendapatkan sembako murah. Ratusan mama di kota Cilegon, Banten ini berdesakan demi mendapatkan sembako murah dalam bazar di kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon. Emak-emak ini bahkan sampai berebut untuk bisa membeli sembako murah seperti beras, minyak goreng, telur, dan cabai. Dalam bazar sembako murah ini, panitia menjual beras SPHP 5 kg dengan harga Rp56.000, 1 kg telur seharga Rp28.000, dan 1 liter minyak kita seharga Rp15.700. Lumayan sih buat para emak-emak ya. Bisa ada nyisihin sedikit buat jajan yang lain. Alhamdulillah terbantu banget. Lumayan walaupun beda 2.000. Bazar sembako murah ini dilakukan untuk menstabilkan harga yang terus merangkak naik jelang Idul Fitri. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Praktik kecurangan minyak kita kembali terungkap saat sidak di pabrik minyak kita di Karawang, Jawa Barat didapati minyak kita kemasan 1 liter hanya diisi 750 ml dan dijual di atas harga eceran termurah. Berikut laporan Camar Haenda. Pemirsa, Kementerian Perdagangan melakukan inspeksi dan juga kunjungan ke lokasi baru dari tersangka ataupun juga produsen minyak kita yang melakukan praktik kecurangan di Karawang, Jawa Barat. Dan saat ini saya sudah berada di lokasi terbaru dari PT Arta Eka Global Asia atau AEGA yang ada di Karawang, yang sebelumnya ini berada di Depok, Jawa Barat. Di samping saya ini adalah beberapa barang bukti dan juga sejumlah botol minyak siap edar yang ini menjadi salah satu hal yang kemarin juga sempat dilakukan sidak oleh Mentan dan juga Mendak, di mana tertulis minyak kita produksi dari PT Arta Eka Global Asia, kemudian ini diproduksi di Depok, Jawa Barat. Sementara saat ini sudah berpindah ke Karawang, Jawa Barat. Kemudian yang kedua, selain dari lokasi yang berpindah, ini juga terdapat harga eceran tertinggi yang disarankan adalah 15.700 per liter. Sementara di fakta di lapangan ini menunjukkan bahwasannya HET tidak dilaksanakan dengan baik, di mana mereka menjual lebih dari HET yang disarankan, yakni sebesar Rp18.000. Kemudian juga berkaitan dengan hal-hal lain, salah satunya adalah mereka sudah menyunat ataupun juga mengurangi takaran dari literan minyak yang satu botolnya itu adalah 1 liter, namun mereka isi dengan 750 sampai dengan 810 ml saja. Kemudian dapat kami sampaikan bahwasanya pihak dari Kementerian Perdagangan ini melakukan inspeksi karena masih terdapat 2 perusahaan lain yang diduga terlibat dalam kasus ini. Dari Karawang, Jawa Barat, Camar Haenda Laksana, iNews melaporkan.